Halo mahasiswa semester 2. Saya asisten dari Ibu Hana Ayu Amalia akan menemani kalian dalam belajar mata kuliah Psikologi Kepribadian. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas salah satu tokoh penting dalam psikologi kepribadian, yaitu Raymond B. Cattell, seorang pelopor dalam pendekatan ilmiah dan kuantitatif untuk memahami kepribadian manusia. Beliau dikenal karena pendekatannya yang objektif dan berbasis data, terutama melalui penggunaan analisis faktor dalam memahami struktur kepribadian. Dalam teori kepribadian Raymond B. Cattell, kita mengenal dua jenis trait, surface traits dan source traits. Surface traits adalah sifat-sifat yang tampak di permukaan, yaitu perilaku yang bisa kita lihat dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, seseorang terlihat suka menyendiri, mudah cemas, atau sering bercanda. Ini adalah gejala yang tampak, tapi belum tentu menunjukkan sifat dasar yang sebenarnya. Sedangkan source traits adalah sifat-sifat dasar yang lebih dalam dan menjadi penyebab dari berbagai perilaku yang muncul di permukaan. Trait ini lebih stabil dan menyusun kepribadian inti seseorang. Contohnya begini, jika seseorang sering menyendiri, tidak suka keramaian, dan cenderung pemalu, itu adalah surface traits. Tapi bila ditelusuri lebih dalam, semua perilaku itu mungkin berasal dari satu source trait, yaitu rendahnya social boldness, yaitu kurangnya keberanian sosial. Contoh lain, jika seseorang mudah cemas, sensitif, dan sering merasa bersalah, itu mungkin berasal dari satu source trait yang disebut apprehension atau rasa tidak percaya diri yang tinggi. Dengan memahami perbedaan ini, kita bisa melihat kepribadian seseorang secara lebih menyeluruh, bukan hanya dari perilaku luarnya, tapi juga dari sifat dasarnya yang memengaruhi berbagai tindakan mereka. Kepribadian terdiri dari traits, yaitu pola perilaku dan perasaan yang relatif konsisten dan stabil dalam diri seseorang. Contoh trait adalah ramah, pemalu, teliti, atau agresif. Trait teori berupaya memahami kepribadian dengan memetakan dan mengukur sifat-sifat dasar manusia. Pendekatan ini percaya bahwa sifat-sifat tersebut dapat digunakan untuk menjelaskan dan memprediksi perilaku. Untuk menyusun daftar trait secara ilmiah, digunakan sebuah teknik statistik bernama faktor analisis. Teknik ini membantu menemukan pola tersembunyi dari sejumlah besar data, dengan cara mengelompokkan karakteristik yang saling berkaitan. Setelah Raymond B. Cattell menggunakan faktor analisis untuk menyaring ribuan sifat yang tampak di permukaan, ia menemukan ada 16 source traits utama yang menjadi dasar dari kepribadian manusia. Inilah yang dikenal sebagai 16 personality factor, atau disingkat 16PF. Setiap faktor ini menggambarkan satu dimensi kepribadian, dan setiap orang memiliki posisi unik dalam setiap dimensi, bisa rendah, sedang, atau tinggi. Mari kita pahami beberapa contoh secara kontekstual. Yang pertama, warm. Seseorang yang tinggi dalam faktor ini cenderung hangat, perhatian, dan suka berinteraksi. Sebaliknya, jika skornya rendah, orang itu mungkin lebih dingin, tertutup, atau menjaga jarak dalam hubungan sosial. Kedua, emotional stability. Orang dengan skor tinggi umumnya tenang dan stabil dalam menghadapi tekanan. Kalau rendah, mereka lebih mudah cemas atau panik. Ketiga, dominance. Ini menunjukkan seberapa tegas atau memimpin seseorang. Individu yang tinggi di sini biasanya berani mengambil alih, sementara yang rendah lebih suka mengikuti atau menghindari konflik. Selanjutnya, ada abstractness, yang menggambarkan apakah seseorang lebih suka berpikir konkret atau abstrak. Orang dengan skor tinggi biasanya suka berpikir filosofis, menyukai ide-ide besar, dan merenung. Sementara skor rendah cenderung praktis dan fokus pada hal-hal nyata. Faktor berikutnya adalah imaginatif, yang menunjukkan seberapa kreatif dan unik cara berpikir seseorang. Orang yang tinggi dalam faktor ini cenderung penuh ide-ide baru dan tidak konvensional. Sebaliknya, skor rendah menunjukkan pribadi yang realistis dan membumi. Contoh lain, experimenting. Skor tinggi menunjukkan pribadi yang suka mencoba hal baru,
fleksibel, dan mudah beradaptasi. Sedangkan orang dengan skor rendah cenderung tradisional, menyukai rutinitas, dan kurang suka perubahan. Semua faktor ini, totalnya ada 16, membentuk profil kepribadian seseorang secara menyeluruh. Inilah kekuatan dari 16 PF. Ia memberi gambaran mendalam, bukan hanya berdasarkan perilaku yang tampak, tapi juga sifat dasar yang menyusunnya. Saya ada titipan dari Bu Hana Ayu Amalia nih. Yup, ini tugas refleksi kedua, dan temanya masih seputar kepribadian. Nah, kalian pasti udah belajar tentang teori 16 faktor kepribadian dari Raymond B. Cattell kan? Sekarang coba deh, refleksikan diri kalian. Pilih 3 faktor dari teori itu yang paling menggambarkan diri kalian, khususnya saat menghadapi situasi yang penuh tantangan, misalnya waktu ujian, kerja kelompok, atau presentasi. Tugasnya sederhana tapi bermakna. Ceritakan pengalaman nyata, bukan teori. Tunjukkan bagaimana faktor-faktor itu benar-benar muncul dalam tingkah laku atau cara kalian merespons situasi. Oke, itu aja dari saya. Selamat menikmati prosesnya. Semangat terus ya!